Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut saya akan sharing sedikit mengenai manajemen data dengan menggunakan Stata. Nah, kita coba dengan manajemen data yang sederhana saja. Mungkin ini sangat bermanfaat mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi yang menggunakan Stata sebagai alat pengolahan data, software pengolahan data. Oke, baik. Di sini saya sudah punya data. Biasanya cenderung saya juga kadang-kadang melakukan demikian, atau juga beberapa, karena memang lebih mudah, beberapa orang juga suka misalnya menggunakan spreadsheet, khususnya di sini Excel, untuk melakukan manajemen data terlebih dahulu, melakukan data cleaning, kemudian transformasi data dan lain-lain, itu menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, tapi kemudian kita juga sebenarnya dengan Stata juga bisa kita lakukan data cleaning dan data transformasi di Stata. Oke, misalnya kita punya data sederhana di sini. Ini sudah ada perusahaan A, nama perusahaan, tahun, aset, tipe, equity, dan public. Nah, yang harus diingat di Stata, ketika kita mau ngopikan data ke Stata atau mengimport data ke Stata, Stata itu nanti ketika dia sangat sensitif, kalau kita kopikan data yang ada di sini, kita bisa melihat, saya sederhana aja. Nah, sebelum kita masuk pada, kita lihat di sini, salah satu cara kita menginput data adalah kita masukkan secara langsung dengan mengklik data editor di Stata yang saya miliki sekarang, Stata 12. Nah, kita klik ini. Ketika kita copy, kita paste, Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, baris pertama itu adalah sebagai variable names. Nah, kita bisa melihat dia sangat sensitif dengan angka yang sangat besar seperti ini. Kita melihat ini merah, ini non-numerik, status non-numerik. Kita nggak bisa lakukan apa-apa, melakukan pengolahan data, mau regresi dan lain, kita nggak bisa melakukan di sini. Nah, bagaimana solusinya? Kayak ini saya hapus lagi. Kita drop. Oke, kita kembali ke data Excel tadi. Nah, solusinya yang paling mudah itu adalah merubah format number ini. Jadi kita melihat misalnya aset, kita rubah format numbernya ini, misalnya yang paling mudah adalah menjadi general. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah berubah seperti ini akan diterima oleh Stata dalam bentuk numerik nanti. Dan yang ini juga kita ubah general. Oke. Kemudian saya save. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada Stata. Bagaimana cara kita mengimport data? Ada dua. Saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah dengan menggunakan import di menu file, ada menu import, kemudian Excel spreadsheet. Nah, kita masuk ke kita browse. Ya. Nah, saya ambil tadi namanya latihan. Oke, ya, latihan. Nah, kemudian kita harus lihat di sini ada beberapa pilihan. Import cursor as variable name atau import all data as a string. Jadi karena baris pertama tadi kita adalah perusahaan, tahun, aset, IP, kemudian publik, maka kita pilih pertama itu adalah sebagai variable name. Nah, kita okekan. Nah, kita lihat data kita di data editor. Nah, ini data kita udah masuk di sini. Nah, atau cara yang kedua, kita kopikan langsung. Nah, kita drop lagi ini misalnya. Oke. Kita kopikan langsung data kita ini. Oke, Ctrl C. Oke, kita ke data editor tadi. Nah, kita klik kanan, paste atau Ctrl P juga bisa. Kita lihat. Kita pilih yang pertama, baris pertama adalah sebagai nama variable. Thread first row as variable names. Oke. Nah, ini kita lihat. Jadi semuanya ini jadi numerik. Kalau kita udah, jadi intinya kita harus dulu merubah ini data kita di sini. Oke. Dalam bentuk itu. Karena kita coba lihat secara random aja, misalnya kita lihat 10 kita masih dalam normal, kemudian kalau 100 masih 1000 masih 10.000, 100.000, oke, 1 juta, 110 juta. Nah,
10 juta udah dirubah menjadi statusnya menjadi ini. Jadi 1 dikali dengan 10 pangkat 7. Jadi itulah yang kalau Stata dia memang relatif sangat sensitif. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, ada data yang sudah numerik semua dengan tanda hitam ini. Oke, kemudian ada yang perusahaan yang merah. Nah, kalau kita nggak membutuhkan data ini, nanti nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan data ini sebagai kita mau mengontrol, misalnya di dalam LS regression, kita mau mengontrol variabilitas dari perusahaan ini, maka kita harus merubah data ini, mengencode ini menjadi jenis string. Oke, bagaimana caranya? Kita pergi ke command Windows, jadi halaman command. Nah, kita masukkan nama itu adalah encode. Nah, encode yang mana yang mau kita encode itu adalah nama perusahaan tadi, firms. Nah, koma. Nah, kita ganti namanya. Kita membuat variabel baru. Nama itu adalah misalnya adalah firms OK atau 1 misalnya. Oke, saya buat di sini firm OK misalnya. Firm OK. Nah, kita lihat di data editor kita lihat semuanya kayak jadi biru. Oke. Nah, ini sudah berubah dan ini kita bisa gunakan untuk pengolahan data ini. Oke, dari sini kita bisa melihat ada berbagai macam tipe. Nah, tipe misalnya kita contohkan tadi secara ada tipe 1 dan tipe 0. Misalnya tipe 1 ini adalah perusahaan berskala besar, skala kecil yang 0 misalnya. Nah, kita lihat di sini adalah ini angka dummy. Nah, sebenarnya kita bisa merubah dummy ini ke dalam bentuk dengan misalnya besar atau kecil nantinya. Oke. Kita pergi ke tipe. Oke, tipe kita klik di sini. Ada tipe, kita juga bisa ganti nama. Di sini tipe, kemudian labelnya apa misalnya. Ini adalah tipe perusahaan. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat value-nya di sini. Nah, value di sini biasanya kalau kita lihat, kita lihat di sini belum ada. Nah, sudah ada firm OK ini dari yang sebelumnya, dari data saya sebelumnya. Nah, kalau belum ada, oke, ini firm OK sebelumnya, sorry. Ini dari firm OK yang kita buat sebelumnya. Nah, kalau belum ada, kita bikin apa? Misalnya kita buat 1 itu apa, 0 itu apa. Oke, kita klik titik 3 yang ada di sini. Nah, kita create label. Oke, misalnya di sini adalah tipe. Oke, tipe 1 itu apa? Nah, 1 itu adalah besar misalnya. Besar, kita add 0 apa? 0 kecil. Jadi kita skala ordinal lain pun juga misalnya sangat setuju, tidak setuju sampai ke sangat tidak setuju, itu bisa kita buat 1 sampai 5. Oke, 0. Oke, kita oke kan. Oke, kita close. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita tipe tadi kita ganti. Nah, berganti kita bisa lihat besar, 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 kecil, 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 dan lain. Nah, itu yang kita lihat dari tipe tadi sini. Oke, kemudian kita bisa lihat berikutnya adalah ke public misalnya. Public apa nih misalnya? 1 itu adalah perusahaan public, 0 adalah private atau non-public. Oke, jadi terserah kita mau kasih nama seperti apa. Label kita bisa ganti dengan status perusahaan publik dan lain. Nah, kemudian kita ganti di sini karena belum ada, yang ada baru tipe dan firm OK, dan kita tambahkan di sini. Kita create label. Nah, kita buat public aja. Public, kemudian 1 itu adalah perusahaan publik, 0 non-public. Oke, kita tekan. Kita tutup. Mau kita ganti public. Oke, kita lihat di sini adalah kita lihat di sini berganti menjadi public dan non public. Jangan sampai salah kalau kita misalnya masukkan di sini tipe, maka dia akan besar, kecil dan lain tadi. Dia sesuaikan dengan apa yang kita setting tadi di dalam menciptakan label tadi. Jadi ini adalah public. Kalau Anda mau kembalikan ke biasa, kita pilih aja non. Nah, kembali ke angka.
ini juga misalnya kita kembalikan ke non. Jadi kembalikan ke IP. Nah, ini kita kembalikan kepada public. Oke, itu yang kita bisa lihat. Nah, kemudian kita mau melakukan transformasi data secara sederhana saja misalnya. Misalnya kita lihat aset, misalnya kita mau ganti menjadi log aset, kemudian ekuitas kita mau ganti dengan log equity, karena data yang seperti ini kadang-kadang tidak stationary kalau kita melakukan pengolahan data, misalnya dalam model regression dan lain, itu cenderung dia akan menghasilkan data yang tidak normal nantinya. Makanya kita cenderung merubah data ini dulu menjadi mentransformasi data ini misalnya menjadi log atau lon misalnya. Ya, misalnya kita ganti dengan log aja. Kita pertama bagaimana kita menciptakan tabel yang variabel yang baru, kita buat generate. Oke, generate. Oke, kita lihat apa nama tabelnya, log asset. Nah, sama dengan apa? Log asset itu adalah sama dengan log dalam kurung ya, sama ini log ini setelah sama dengan adalah fungsinya. Jadi log di sini log asset. Nah, kita dalam kita tutup kurung. Oke. Kita lihat. Oke, data kita. Nah, ini log asset muncul di sini. Sudah dalam cenderung relatif lebih stationary di sini. Oke. Kemudian kita masuk kepada misalnya log equity. Kita mau ganti log equity misalnya. Sederhana saja, generate log equity sama dengan log dalam kurung, boleh kita tulis langsung aja, boleh equity kalau, tapi harus pastikan hurufnya betul-betul sama, ini equity. Tapi kalau kita ragu, nah ini makanya kalau kita ragu bisa Anda lakukan cara seperti ini supaya itu nggak akan salah, karena data memang sangat sensitif. Salah huruf besar huruf kecil aja dia tidak akan baca ini. Oke, equity dan kita kurung dan kita dapatkan kata baru di sini, log equity, log asset dan lain-lain. Nah kemudian kita mau mencari menciptakan yang lain. Jadi pengolahan data bisa kita lakukan di sini. Misalnya kita mau menghitung debt misalnya. Apa debt misalnya atau hutang perusahaan? Debt itu kan adalah total aset dikurangi dengan total equity. Nah, kita buat debt dikurangi dengan equity. Oke. Debt equity. Nah, aset dikurangi dengan aset kurang minus equity. Oke. Kita aja. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini adalah debt perusahaan. Nah, sekarang kita mau menghitung debt to equity ratio, perbandingan antar hutang dan ekuitas. Itu menggambarkan tingkat leverage perusahaan, leverage keuangan perusahaan. Nah, kita kembali generate DER misalnya sama dengan equity debt to equity ratio. Jadi debt dibagi nanti dengan equity debt dibagi, nah sama dengan Excel sebenarnya yang kita gunakan simbol-simbol kali itu adalah bintang, tambah biasa, kemudian minus itu adalah kurang, kemudian bagi adalah garis miring. Nah, kemudian dibagi dengan equity. Nah, kemudian juga kita bisa melihat debt ratio, perbandingan antara debt dengan aset misalnya. Dan DR debt ratio, misalnya debt kita bagi dengan aset. Nah, itu boleh. Jadi saya lebih prefer sebenarnya di sini sebenarnya boleh Anda langsung tulis juga langsung di sini, tapi kadang-kadang kita takut salah misalnya kita buat aja sederhana misalnya S-nya berlebih misalnya, kita lihat enggak ketemu dia aset. Jadi supaya tidak kita bisa kembali. Ini manfaatnya kita di sini, kita bisa kembalikan rumus yang tadi, rumus sebelumnya kita gunakan, kita bisa kembali. Udah dapat sih. Nah, kita coba lihat data kita. Nih, data rasio, equity rasio dan lain-lain. Nah, itulah manfaatnya kenapa kita kita tidak harus menggunakan Excel dalam transformasi atau pengolahan manajemen data, tapi juga kita bisa lakukan di dalam Stata.
Jadi tidak kalah juga dengan software lain seperti software. Misalnya kita melakukan survei, baik itu kita data ordinal dan lain, kita bisa membuat value label seperti ini, kita bisa lakukan proses survei. Nah, kita bisa lihat dari sini sebenarnya ini command-command yang kita lihat kalau kita tadi menggunakan tidak menggunakan command, tapi kalau Anda menggunakan command di sini, ya ini bisa kita lihat. Kalau kita mau lihat new label seharusnya apa? Nah, ini kita tinggal ketik ini aja. Jadi kalau kita mau ketik label yang baru, misalnya, misalnya saya ketik aja label, atau saya langsung ke sini kalau saya ketemu misalnya label define, misalnya di sini nomor 25 ini saya klik. Nah, saya ganti misalnya ada jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin satu itu adalah pria, 0 adalah perempuan, standar. Nah, nanti kalau kita punya data tentang jenis kelamin, kita bisa lihat di sini tabel, muncul jenis kelamin di sini. Nah, itu yang kita lihat dalam manajemen data. Jadi kita bisa langsung kerjakan di sini, atau kita kalau Anda yang sudah pengalaman bisa mengerjakan langsung banyak dalam dengan command-command ini, kita bisa langsung kerjakan di sini di Windows command-nya di sini. Nah, saya coba sedikit bandingkan kenapa kita perlu melakukan encode tadi misalnya. Misalnya saya secara sederhana aja lah misalnya ya. Misalnya kita melihat mau regresi. Ini nanti kita regresi regress misalnya dengan contohnya, ini acak aja ya. Ini belum tentu. Jadi misalnya kita lihat there misalnya sebagai variable y-nya, kemudian kita lihat tipe perusahaan misalnya, atau public non-public misalnya. Public. Nah, ini hasilnya kita lihat koefisiennya adalah 0,25 dan tidak signifikan karena p-value-nya di atas 5% atau bahkan di atas 10%. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari ini kan berbagai jenis perusahaan, ada perusahaan besar dan perusahaan kecil dan lain. Jadi ini sangat sangat variasi sekali. Maka kita bisa mengontrol dengan jenis perusahaan misalnya, atau industri misalnya, itu bisa jenis daerah dan lain besar. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kita gunakan biasanya di regresi kita nanti akan coba pelajari sendiri dengan hal ini khususnya ini sekelumit aja. Biasanya kita pakai i sebagai untuk mengontrolnya. Nah, kalau kita gunakan film tadi yang belum kita perbaiki, apa yang terjadi? Nah, katakan di sini film string variable may not be used to factor variable. Jadi kita nggak bisa gunakan, statusnya adalah data ini bukan data yang numerik. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya, kita gunakan yang tadi. Jadi films tadi. Films Nah, ini manfaatnya kita lakukan model yang tadi, jenis perusahaan dan lain-lain. Jadi kita lihat hasilnya setelah dikontrol dengan perusahaan tadi, kita lihat ternyata publik ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap their. Baik, saya rasa itu saja hal-hal sederhana dalam manajemen data dengan menggunakan Stata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.